stoikisme. Tulisannya kalau pakai bahasa Inggris biasanya pakai huruf C. Bacanya boleh, kalau pakai Inggris bacanya jelas stoicisme. Cuma di Indonesia kan pakai huruf K. Ada juga yang tetap pakai huruf C. Stoicisme di beberapa buku filsafat tetap pakai C. Ada juga yang pakai aslinya, biasanya tidak sebagai aliran tapi sebagai kelompok. Biasanya pakai kata-kata stoa. Kaum stoa. Stoa itu dari bahasa Yunani yang artinya teras. Kalau di dalam masjid ini bukan stoa. Stoa itu di depan sana. Jadi kalau pengen niru kaum stoa, ngajinya di lapangan basket itu. Jadi di teras. Kesannya lebih santai kalau di teras. Ya meskipun ini di dalam kalian boleh santai. Ya bismillah ya, kita mulai ngaji kita. Stoa ini menurut saya salah satu pemikiran filsafat yang sangat, apa ya bahasaku, sangat islami. Ya, padahal ini jauh loh sebelum Islam datang. Tapi gagasan-gagasannya sangat Islam. Orang yang hanya baca judulnya kayak minggu lalu ngertinya Epikuros itu bayangannya Yunani. Yunani itu wong kafir kabeh mesti. Tapi kan gagasan-gagasannya Islami. Wong yo hasilnya akal. Akal itu kan juga bekal yang diberikan Allah pada kita untuk ngopeni dunia. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, pembagian filsafat itu seperti apa? Saya biasanya jawabnya filsafat itu ada dua jenis. Pertama filsafat yang Islam, yang kedua filsafat yang Islami. Ya filsafat Islam itu Ibn Rus, Farabi dan kawan-kawan. Kalau kayak Stoik ini filsafat yang Islami. Hampir semua filsafat itu menurut saya ya Islami. Asal dia diletakkan di konteksnya yang pas, dia akan berguna. Kelemahan kita selama ini kan melihatnya selalu in general dalam setiap konteks. Tapi bahkan pikiran-pikiran yang kelihatannya sangat destruktif pun kalau kita meletakkannya pas, situasinya pas, kondisinya pas, itu akan sangat berguna. Wong barang baik pun kalau situasinya tidak pas juga tidak ada gunanya. Teh ini kalau dikasihkan sekarang, saya minumnya nanti, itu pas. Tapi jam 3 subuh kamu dodok-dodok pintu rumahku hanya untuk ngasih teh ini. Teh ini tidak jadi sumber kebahagiaan, sumber nesu mesti. Jam 3 subuh cuma bawa teh. Kalau jam 3 subuh kamu ngetuk-ngetuk pintu, ya nggawa duit 2 karung gitu, ya ndak apa-apa, seneng aku. Nah, kalau cuma bawa teh ya ndak. Jadi ruang dan waktunya nggak pas. Ada yang pernah tanya ke saya, mahasiswa, Pak, ternyata masih banyak loh Pak orang yang ndak suka filsafat. Lah terus kenapa? Biasa aja kan, itu ndak luar biasa. Bahkan ngaji ini mungkin yang ndak suka juga banyak, dan itu kan biasa. Emangnya kita ini mesti baik kan ndak? Kita mesti benar kan juga ndak? Ya kan? Bistik itu baik bagi yang giginya lengkap. Orang tua yang sudah ompong ndak ada giginya, ndak iso, paling cuma dimut. Ya kan? Kacang atom itu bagi balita membahayakan, bagi kamu baik, bergizi. Jadi ya maka ada yang suka, ada yang tidak suka. Dan itu tidak harus wow, biasa aja, memang begitu. Jangankan filsafat, wong agama atau apapun yang mesti baik pun kalau konteksnya tidak cocok ya kayak merintah orang sholat, itu kan ya nggak mesti baik. Kadang-kadang orangnya sudah sholat diperintah lagi kan ya nggak baik. Atau bahasanya Cak Lontong, orang sedang sholat kok diperintah, ya nggak baik juga.
biarkan sholatnya selesai baru diperintah. Jadi nggak harus kaget kalau ada yang bilang, wah filsafat itu merusak, oh filsafat itu sesat. Ya biasa aja, macem-macem juga begitu, nggak cuma filsafat. Nabi Muhammad aja ya disesat-sesatkan, Habib Rizik aja disesat-sesatkan juga hari ini, apalagi Habib yang lain. Ya jadi biasa aja lah, nggak harus wow. Saling tidak cocok, saling beda pendapat itu biasa. Cuma jangan sampai ekspresi ketidaksetujuan, ekspresi beda pendapat itu yang kontraproduktif. Kontraproduktif itu justru merusak semuanya. Ekspresikan dengan baik. Jangan sampai batalnya sholat satu orang bikin batal kita semua sak masjid. Hari ini kan umat Islam itu begitu. Mungkin satu orang batal, yang lain ikut batal semua gara-gara satu orang ini. Nah itu yang kita jaga, jangan sampai kayak anekdot itu loh, ada orang sholat imamnya kentut, terus makmumnya yang satu bilang, imam kok kentut, batal itu. Nanti temennya yang satu, sholat kok ngomong, batal sampean. Temennya yang satu lagi, loh kamu juga ngomong, kamu juga batal. Yang terakhir bilang, wah berarti yang nggak batal cuma aku nih di masjid ini. Akhirnya batal kabeh. Itu persis hari ini kamu maki-maki yang nggak kamu setujui dengan cara maki-maki. Oke, kok sampai situ tadi ngomongnya? Stoikisme, kembali ke sini ya. Saya sebut Islami karena gagasan-gagasannya kaum Stoa itu sangat dekat dengan ajaran agama. Minggu lalu saya bilang Epikuros banyak dikritik ketika Kristen datang, dan yang diadopsi yang Stoik ini. Bahkan di Islam juga begitu. Kalau ada yang tertarik, ada tokoh teolog kontemporer namanya Joseph Van Es. Joseph Van Es ini melakukan penelitian terhadap teologi Islam, Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan lain-lain itu. Dia menyimpulkan bahwa logikanya ilmu kalam itu bukan logikanya Aristoteles, tapi logikanya Stoa, gaya Stoik. Jadi kita kan sering menyebut umat Islam itu mewarisi cara berpikir rasional ala Aristoteles, tapi katanya Joseph Van Es enggak. Yang diwarisi itu Stoa, gaya Stoik. Oke, mari kita lihat Stoik ini seperti apa. Stoik ini filsafat yang paling panjang umurnya. Di catatan saya itu tokoh-tokoh Stoik diawali dari abad ketiga sebelum Masehi sampai abad ketiga sesudah Masehi. Sekitar 500 tahun. Fase-fasenya pun juga panjang. Ada, biasanya orang membagi 3, fase awal, fase tengah, sama fase akhir. Fase awal itu nanti Zeno, diawali Zeno. Kalau fase tengah diawali Poseidonis itu, dan nanti fase akhir ada Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca. Yang tak tampilkan di gambar ini 3 orang. Yang paling atas itu Zeno, mbahnya Stoik. Yang di bawahnya itu Epictetus, dan yang paling bawah itu Marcus Aurelius. Zeno ini filosof, kalau Epictetus itu budak, kalau Marcus Aurelius itu kaisar Romawi yang sekaligus filosof. Jadi umurnya panjang, pengikutnya mulai budak sampai raja. Dan semuanya filosof. Hati-hati dengan nama Zeno. Zeno di Yunani ada 2. Nanti ada Zeno dari Elia. Ini prasokratik.
Nanti dikenal pikiran-pikirannya tentang paradok-paradok itu. Kalau ini Zeno dari Citium, daerahnya. Pikiran-pikirannya ya dia pelopor filosof Stoa. Dia ini sebenarnya nanti gurunya kelompok yang kita bahas minggu depan, sinisisme. Harusnya sinisisme lebih dulu, cuma terlanjur saya ngomongnya belakangan, ya wis kadung piye neh. Nggak masalah, nanti kamu muternya dibalik, nggak apa-apa. Ya memang cirinya beda sih, tapi ada kedekatan di beberapa pikiran. Jadi Zeno yang mbahnya Stoa ini muridnya siapa? Kelompok sinisme. Sinisme ini nanti yang meneruskan gagasannya Socrates. Zeno ini mengidolakan Socrates. Jadi awalnya dia ini pedagang dari luar Athena. Waktu dia dagang di Athena, baca-baca buku tentang Socrates. Dari situ dia jatuh cinta sama Socrates, orang yang mengorbankan dirinya untuk kebenaran. Itu Zeno. Kemudian nanti dia ini dikenal filosof yang fatalistik, bahwa alam semesta ini sudah takdirnya. Segalanya sudah ada konteksnya sendiri-sendiri. Itu Zeno, sehingga dia matinya ya dia meninggal milih sendiri waktunya. Itu Zeno. Yuk, milih sendiri, bukan kayak para wali terus tahu tanggalnya mati. Kalau hari ini mungkin tanda petik ya, semacam orang bunuh diri, tapi ya enggak tahu juga. Jadi saat dia tua, satu ketika dia keluar habis ngajar itu terus jatuh. Waktu jatuh itu dia terus ngomong begini, ya sudah, kalau sekarang saatnya kamu manggil aku datang. Sekarang saatnya aku datang, tapi gak usah kesusu, aku ini sudah tua. Setelah itu terus langsung nafasnya berhenti. Ya, yo kalau dia Islam mesti kamu menyebutnya wali. Jadi ujuk-ujuk saat itu juga ada yang bilang enggak, itu sengaja nafasnya ditahan itu. Ini ya susah ya, bunuh diri dengan cara nahan nafas itu ya enggak gampang loh. Begitu kamu tahan enggak kuat, tok KWC. Malah susah. Ada yang bilang begitu. Itu gagasannya Zeno. Nanti Epictetus ini dia mantan budak yang kemudian dibebaskan terus jadi filosof. Kalau Marcus Aurelius itu raja Romawi. Ada lagi tokoh Seneca. Seneca ini penasehatnya Kaisar Romawi juga, penasehatnya Nero. Kalau Seneca dihukum mati sama Nero karena dianggap konspirasi mau bunuh Nero. Disuruh ngiris nadinya sendiri. Tidak cuma satu, nadi di kaki, nadi di leher, nadi di tangan, semua disuruh ngiris sendiri. Tidak mau capek-capek keluar biaya untuk hukuman mati. Itu Seneca.